Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah puji iroda serta takdir Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Masjid Al-Furqan sebagai wasilah pengajian di PD Persis Kabupaten Bandung Barat. Dan alhamdulillah kami dapat bersilaturahmi kembali dengan Bapak Ibu sekalian, dan pengajian ini juga memberikan wasilah untuk menambah ilmu dan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di tanggal 26 Safar 14 dari kenabian Rasulullah SAW, yaitu sekitar 2,5 bulan setelah perjanjian Aqabah yang pertama. Di Darun Nadwah waktu itu, para pemimpin dari tiap kabilah mendatangi Darun Nadwah. Ada Abu Jahal, ada Abu Sofyan, ada Mughirah bin Syu'bah, ada Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian ada juga Al-Walid. Pokoknya penguasa kabilah waktu itu hadir tanggal 26 Safar. Waktu duha, jam-jam segini lah. Mereka merencanakan apa yang harus kita lakukan terhadap Muhammad SAW, karena semakin banyak orang yang terpikat oleh kata-kata Muhammad. Dengan kalimat-kalimatnya itu, banyak laki-laki yang menjadi pengikut beliau. Kalau bapak-bapak pernah umroh atau haji, itu kalau setelah tawaf, bukan tawaf, sa'i gitu, setelah sa'i kemudian keluar dari marwah, kemudian ditahalul, kalau kita balik putar arah ke kiri ya, itu ada rumah Rasulullah SAW dilahirkan di situ. Sebelah sananya itu ada Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kayak tempat permusyawaratannya orang-orang Quraisy lah gitu, di Darun Nadwah. Saya tuh sengaja kalau bawa jamaah umroh itu suka keliling, Pak. Pagi hari setelah sholat subuh biasanya suka keliling, habis lapar kekarek makan gitu. Atau menjelang maghrib JJS dulu, jalan-jalan sore, kemudian masuk ke masjid sampai isya baru makan gitu. Suka jalan-jalan sengaja, karena tiap dinding, tiap jalan, tiap bangunan itu merupakan sejarah semuanya. Kalau di Makkah dan Madinah itu, makanya sayang ke masjid, hotel, makan, masjid, saya suka keliling di situ. Ini pintu namanya ini, sejarahnya ini istana dulunya Jabal Qubais, sejarahnya ini, itu suka diterangkan. Nah itu Darun Nadwah di situ. Ada yang pernah haji atau umroh, bapak terang Darun Nadwah terus ke situ aja. Asmana rokokin tiga netetan. itu tempat musyawarahnya orang-orang Quraisy di situ teh. Nah itu mereka hadir di situ. Di tengah mereka itu mau hadir, ada di dalam Sirah Nabawiyah itu disebutkan ada seorang yang syekh, seorang orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua itu datang, kemudian dia mengatakan bahwa saya mendengar di sini ada musyawarah dan saya akan ikut. Mudah-mudahan saya bisa memberikan nasihat atau saya bisa memberikan ide-ide, katanya gitu. Orang-orang nanya, "Mana syekh, dari mana Bapak itu?" "Min ahli Najd," kata dia. "Saya dari Najd," katanya gitu. Masuk musyawarah. Nah, di musyawarahnya itu berkumpul semua apa yang harus saya lakukan kepada Muhammad. Aswad dari Bani Mahzum kemudian dia ngangkat tangan. Bagaimana kalau Muhammad itu dibiarkan sajalah, antep weh, tadi kayak payah sorangan cina gitu. Itu syekh itu dia ngacungkan, "Saya tidak sependapat dengan Anda.
Lalu dibiarkan, orang terpikat dengan kata-katanya, suami dengan istri bisa berpisah, anak dengan orang tuanya dengan berpisah, karena kata-katanya itu bisa menyihir. Toh, diantep, bahaya tuh. Cek si sekte. Coba cari ide yang lain. Ayo mengacung dulu. Kumaha cenah lamun diikat di Bogor, simpen di tempat, kena sapaihna we antep cenah. Eta si kakek-kakek itu kemudian dia mengangkat tangan lagi, angkat tangan. Saya tidak setuju. Kalau Muhammad meninggal, kemudian keluarga besarnya menuntut, Pak kita berabe. Abu Manaf akan mengunjungi kita, kemudian keluarga besarnya akan datang kepada kita. Tong ide eta. Yang lain. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah. Ngacung ayeuna Fir'aun hadhil ummah. Abu Hakam. Ibu-ibu tahu Abu Hakam siapa? Abu Jahal. Abu Hakam itu kan bapak yang bijaksana sebetulnya, memang pintar Abu Jahal. Orangnya itu bijaksana sebetulnya. Paman Rasul. Abu Hakam ngacung gitu. Kata Abu Hakam, Abu Jahal, bagaimana kalau kita utus dari tiap kabilah para pemuda belewe pedang, kemudian suruh membunuh Muhammad. Nanti kalau keluarga besarnya menuntut, mereka akan berhadapan dengan seluruh kabilah. Mau bisa? Cek si kakek tadi teh. Nah, cenah ieu mah ide nu alus. Alus ieu mah cenah. Musyawarah ditutup dengan kesepakatan Abu Jahal, dengan idenya Abu Jahal bahwa Muhammad dibunuh oleh para pemuda yang diutus dari tiap-tiap kabilah. Tutup. Bapak Ibu rahimahumullah tahu siapa kakek-kakek itu? Kakek-kakek itu adalah iblis. Iblis. Kada ya, lu kakek aja tua. Enggak. Mau bercandain. Jadi gitu tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulli nabiyyin aduwan sayatin minal jinni wal ins. Nah, eta. Setiap nabi itu mempunyai musuh, setiap nabi punya musuh dari setan, dari bangsa jin dan manusia. Nu datang lain setan, iblis. Ada ngaganggu biasa-biasa mah setannya. Ima datang pemimpinnya para setan. Saat pengentak itu tuh nyebut iblis lah. Iblis gitu. Itu iblis yang datang. Bapak Ibu rahimahullah. Hikmahnya apa? Kalau kita mau hijrah, lu ngaganggu teh lain setan, bila perlu iblis. Rek maca Quran, setiap subuh rek maca Quran, biasa para maca Quran, rek maca Quran. Eta teh diganggueun teh lamun teu ku setan iblis. Hese bisa. Dari pekerjaan yang penuh dengan haram mau pindah kepada pekerjaan yang penuh dengan halal, eta nu ngagodana iblis. Yang banyak itu di rumah tangga ibu-ibu, sedikit ingin rasanya itu ingin berpisah. Nah itu kan biasanya anu datang teh iblis eta teh. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa para pemuka Quraisy kemudian dibantu oleh iblis, sekarang Rasulullah SAW dibantu oleh pemimpinnya malaikat, malaikat Jibril datang kepada Rasul Muhammad. Abu Jahal dengan pemuka mereka sudah bersepakat akan membunuh kamu. Siap-siap. Rasulullah SAW kemudian datang kepada sahabatnya Abu Bakar di siang hari dengan menutup kepalanya. Biasanya Rasul itu ke rumahnya Abu Bakar tuh kalau tidak pagi-pagi, sore hari. Kalau siang hari datangnya berarti ada masalah yang sangat besar. Benar.
Eta Abu Bakar radhiyallahu anhu, Bapak Ibu sekalian, sudah menyiapkan onta untuk hijrah, padahal belum tentu diajak. Datang kepada Abu Bakar, cina besok kita nanti malam kita akan hijrah. Cek Abu Bakar, ya Rasulullah, saya sudah menyiapkan onta yang terbaik untuk kita hijrah. Ini penuturan Aisyah, dia mengatakan begini, radhiyallahu anha. Kan Abu Bakar sampai menangis, diajak ku Rasul hijrah, taruhannya nyawa, cerik. Dia mengatakan, di dunia ini tidak ada yang membuat aku bahagia kecuali kebahagiaan itu pada saat diajak Rasul untuk pergi hijrah. Masya Allah, Pak. Abu Bakar rek hijrah, harta ditinggalkan, nyawa jadi taruhannya, bahagia, malah nyiapkan apapun yang terbaik. Dan Rasulullah SAW hijrah. Ibu-ibu juga bapak-bapak sudah tahu lah peristiwa itu. Dan berbahagialah orang-orang yang hatinya itu menangis pada saat diajak oleh orang lain untuk berbuat kebaikan. Hatinya itu mudah diajak kebaikan, bahagialah. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Nah, ceritanya malah bapak sudah tahu lah hijrah, ya begitulah. Pokoknya hijrah itu penuh dengan puncaknya amal Rasul. Sejarah Rasul itu puncaknya di hijrah Rasulullah SAW. Kenapa ditetapkan 1 Muharram itu adalah pertama kali itu dikaitkan dengan hijrah, walaupun hijrah bukan bulan Muharram. Bukan bulan Muharram. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Itu poin yang pertama pembukaannya. Yang kedua, Rasulullah SAW itu ada 12 kabilah yang didatangi. 12 kabilah didatangi kumaha cenah tempat itu dijadikan sebagai pusat kegiatan umat Islam, tolak. Datang ke dia ditolak. Nu terakhir di Taif. Taif kita tahu sendiri sejarahnya. Rasul dilempari, kemudian kata malaikat Muhammad, kalau perlu gunung saya akan timpakan kepada mereka. Tapi Rasul kita malu, ya Allah, harta yang nantinya pemaaf, jangan. Aku berharap nanti dari sulbi mereka lahir orang-orang yang menyembah pada Allah dan tidak memusyrikannya. Kejadian Taif itu orang-orang yang luar biasa, pemimpin, itu doa Rasul. Jadi lamun dakwah ka dieu teu diterima, dakwah ka dieu disengserikan, jangan khawatir, doakan we. Mudah-mudahan lahir dari tanah ini adalah orang-orang yang menyembah Allah dan para dai. Gitu aja berharap dakwah. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kenapa Rasul harus datang ke kabilah? Lebihkan ke Taif, bahkan nanti terakhirnya di Madinah. Kenapa mesti begitu? Dakwah itu memang harus punya sentral kegiatan. Kenapa kita harus membangun pusdapi? Karena untuk menjadi sebagai sumber kegiatan. Kudu makmur. Biasanya ayah masjid, kemudian ada pusat kegiatan, ayah kesehatan, ayah rumah sakit, ayah pasar, biasanya begitu. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Itu hampir semua sejarah itu begitu. Masjid lah biasa. Masjid, sumber kegiatan, kantor, ayah pasar, ayah kesehatan, gitu ya. Ada di Emutan mangganya, kayak di Pusdapi atau di sini kita ada layanan kesehatan. Ya semacam klinik bersalin gitunya, ibu-ibu terkudu jauh-jauh ke Cimahi di Diwena lahirkan mah gitu. Hadirin buat iman rahimakumullah. Itu yang kedua. Pendahuluan yang ketiga. Itu Madinah, Bapak sekalian. Madinah itu kan untuk ujung-ujung hijau yuk ke Madinah, kan tidak begitu. Harus ada survei dulu. Harus ada survei. Survei itu dilakukan oleh anak muda yang bernama Mus'ab bin Umair di usia 16 tahun, yang menjadi duta Islam pertama di Madinah. Mus'ab bin Umair usia 15 tahun, Bapak-bapak. Kadang-kadang saya masuk mikir, budak saya di usia 15 tahun can bisa naon. Kalau minta keneh duit gitunya 15 tahun. Ini mah Mus'ab bin Umair, Bapak-bapak,
gambaran Mus'ab bin Umair nya, gambaran Mus'ab bin Umair. Gambaran Mus'ab bin Umair teh kata Rasul, tidak ada rambut yang lebih klimis dibandingkan dengan pemuda lain kecuali klimisnya milik Mus'ab bin Umair. Tidak ada baju yang paling bagus kecuali baju yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Anak muda. Tapi di peristiwa Badar, Mus'ab bin Umair kemudian syahid. Lamun kayana ditarik ke muka, kakinya kelihatan. Ditarik ke kaki, wajahnya kelihatan. Itu Mus'ab bin Umair. Eta budak usia 15 tahun datang ke Madinah. Di Madinah ada ngaji. Diutus ke Rasul itu tidak mendatangi ketua kabilah, tidak mendatangi ketua suku, tidak. Ngaji. Jadi lamun geus pelek ngaji bahaya. Itu pengajian. Walaupun nanti konsekuensinya di Madinah pertama kali ngaji, datang As'ad bin Jurarah, nanaonan aya ngaji di dia, balik. Madinah tidak boleh ada pengajian, balik. Jadi pengajian diusir saya itu dituna. Tapi ya Mus'ab bin Umair, Masya Allah, budak usia 16 tahun. Kalau kakinya, Anda silahkan duduk. Kalau Anda berkenan, Alhamdulillah. Kalau tidak berkenan, saya akan pergi. Cek As'ad, fair kalau gitu. Sok, kamu naon? Mus'ab bin Umair, Islam tuh begini, Islam tuh begini, iman begini, ihsan begini. Rubah wajah. Kata As'ad, harus dengan apa saya masuk ke dalam ajaran agama kamu? Masuk Islam, As'ad. Masya Allah. Saya Pak suka introspeksi kepada diri saya sendiri. Ngesabaha orang bisa habis Islam ke saya gitu. Imam As'ad, Masya Allah. Nanti kita akan lihat bahwa Pak, cek As'ad gini. Dan lanjut. Saya akan mendatangkan seseorang yang apabila berbicara seluruh kabilah akan mendengar. Atau saja. Eta As'ad datang ke Sa'ad bin Mu'ad. Datang ke Sa'ad bin Mu'ad. Irjan, ayo pengajian. Itu cina di itu pengajian. Kemudian aja di itu, pokoknya datangan mereka itu. Datang Sa'ad bin Mu'ad, lumpah. Ditinggalin teh Mus'ab bin Umair ke ngaji gitu. Langsung berteriak, hei, balik. Tuhan pengajian keluar rumah. Eta Mus'ab kalah. Santai ya budak teh. Eta budak bisa 16 tahun, ku santai lah gitu. Santai lagi. Tuhan silakan duduk. Kalau Tuhan berkenan, Alhamdulillah. Kalau tidak, saya akan pergi. Silakan. Sok, sebenarnya ngomong naon cek Sa'ad. Sampaikan iman. Oh, Pak, wajahnya, ya Allah. Harus dengan apa saya masuk ke dalam agama kamu? Syahadat. Kata Sa'ad bin Mu'ad, tunggu kamu di sini. Dia balik, pagi hari masuk Islam, siang hari dia kumpulkan seluruh kabilah. Kemudian dia berpidato. Kalian tahu siapa aku? Mereka mengatakan, saya tahu, Anda pemimpin kami. Anda perintah, kami laksanakan. Anda ngomong, kami dengar. Cek Sa'ad, bohong kalian semua. Sebelum kalian semua masuk Islam, satu kabilah masuk Islam. Siang hari semua masuk Islam. Makanya pantas kalau Rasulullah SAW ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal syahid, Rasul berteriak, ihtaj lil asir rahman li mauti Sa'ad. Bergetar dinding Anas pada saat Sa'ad bin Mu'ad meninggal. Urang tanya lamun maut di jamiah gitunya, insya Allahnya ada. Urang insya Allah maut jamiah teh. Pada saat kita meninggal, seluruh jamiah yang ada di Indonesia kemudian menggetarkan dengan doa kita, dengan doa mereka menggetarkan dinding Anas. Asar Hafid meninggal, ngadoakeun kabeh bergetar dinding Anas. Gitu ya. Buat para jamiah Tarsis itu ketika kita meninggal, mereka berdoa dan bergetar dinding Arasnya. Aduh, maaf ya. Terlalu semangat. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun ulang terus ka jamiah mapanya mau teh hare-hare we meureuda tetangga we nu di dinya. Eta ge lamun karenaeun
Ya, tapi orang menghapus ke jamiah, kemudian kita bersosialisasi, beraktivitas dengan seluruh dinamika di jamiah, tapi mereka mengenal kita ketika kita meninggal, mereka mendoakan kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sing ditampi iman Islamnya, kemudian berbakti ke jamiahnya diterima oleh kan berget nah di ngaras tuh Pak. Ya. Adapun dinamika di jamiah anu kieu eta mah biasa. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Jadi Madinah itu bisa aman, Madinah itu gara-gara ada pengajian. Lamun di pengajian mah harus diperbanyak ngaji. Ngan sok hoream pengajian berarti iblis tetap tadi ngagoda. Cikenehnya pengajian PD, ayeuna pengajian PW, ya kan baik atuh kunaha mun aya pengajian PD, aya kemudian pengajian PC ya. Da ilmu mah begitu ya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Itu pendahuluan yang ketiga. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Ini saya ingin hanya mengatakan dulu Bapak Ibu sekalian. Madinah itu tidak akan terjadi kalau tidak ada Mekah. Mulai ya. Apa yang dilakukan di Mekah? Nah ini yang harus jadi poinnya. Apa yang dilakukan di Mekah? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama 23 tahun itu hadir 2000 pemimpin. Kurang sabaraha kali merdeka ya? Sabaraha lama? 70 lebih, betul ya? Milih pemimpin, memiliki kadibenta-benta di hese atuh. Eta milih ketua PC, ketua PD, ya. Hese-nya begitu. Rasul itu 23 tahun, Umar memiliki kalian. Lantaran apa? 2000 pemimpin semua siap pakai. 2000 lebih ke Umar makin lebih lagi. Lamun saya perem nyokot jelma pasti orang berkualitas. Jadi keun taskil. Ayo nyeri alus iya dikaditukeun ambil deui gantikeun ku ieu. Saking melimpahna 23 tahun dikeun ka kieu tanya Pak. Mesti berkualitas. Urang mesti benta-benta gitu nya. Ya Allah, dihararese milih ketua PC, ketua PD teh ya. Ketua PJ. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. 13 tahun di Mekah itu Bapak Ibu sekalian, 13 tahun di Mekah adalah masa persiapan penanaman iman dan akidah. Saya kasih bocoran, mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu juga sama-sama dengan saya. Mari kita laksanakan. Kurikulumnya itu adalah surat yang turun di Mekah. Kurikulumnya. Jadi kalau ingin menanamkan iman dan akidah, penanamannya itu, kurikulumnya adalah ayat-ayat yang turun di Mekah atau Makkiyah. Metodenya dua. Satu, dengan kisah. Yang kedua, dengan menanamkan iman yang dialognya itu dikaitkan dengan alam sekitar. Nah, gini. Sebentar, yang keduanya, emang iman dan akidah itu ditanamkannya selama itu 13 tahun. Lamun 13 tahun budak masih kena hese ibadah, berarti ada iman dan akidah yang belum sempurna disampaikan. Lamun sholat subuh kudu digujur-gujur wae, padahal nus SMA, itu aya masalah berarti. Iman dan akidah itu harus sudah selesai 13 tahun. Sanawiyah, mu'alimin, iman akidah beres. Mual aya nu teteh sholat subuh, iya nanti sabar cicing teh gini. Enggak sholat subuh, mohon. Nah, geus mulai tinggi ibu tanya. Astagfirullahaladzim, iya teh nyarane kanu tembok sabari disimbol keneh. Nah, datang bapaknya, waduh hese si bapak itu, si teteh bapaknya teh ada muka pantong langsung sieun tehnya. Wah, makanya suka saya garis bawahi bahwa bapak ibu sekalian, lamun suami sudah begitu itu keren benar.
Ibu-ibu kalau punya suami yang kayak gitu mah betul lemun can maut mah dikuburkan gitu. Itu memang itu berarti koamnya memang sangat tinggi itu. Koamnya sangat tinggi. Lamun dia akhirnya karena ketok budaknya langsung iya mau sholat. Itu keren. Tapi nusok ngarusak ke ibu tah. Nusok ngarusak koam bapak teh. Salah satunya adalah menyampaikan kelemahan suami di depan anak. Tong sekali-kali suami jatuh di mukul. Tinggali bapak mana mah tinggali anger alias pohoan teh jatuh. Aslina jatuh pohoan mana. Geus naik mobil, naik motor, geus ini, terus nepi ka Al-Qur'an balik deui. Ayo naon bapak? Eta HP tinggali si bapak mah anger ari sok pohoan teh. Gitu ya. Nah, iman dan akidah itu memang kurikulumnya surat-surat makiyah. Jadi nanti PR kita nih ngumpulin surat makiyah kurikulumnya. Metodologinya dengan jalan kisah. Itu Masya Allah harus banyak Pak, harus banyak berkisah aslinya. Lantaran metodologi dengan kisah mah caricing, budak teh ngadalangukeun gitu nya. Entong si kancil wae ti baheula si kancil. Harus memang banyak berkisah kita itu. Ini saya menyampaikan yang kedua kali di sini. Nebikeun kaki Pak. Rasul itu menyampaikan iman, nebikeun ka di atas kendaraan ge menyampaikan iman. Cung anu nganterkeun budak make mobil jeung motor caricing. Rata-rata betul ya? Diem. Paling nanya, diajar naon, jajan naon, geus mamca. Betulnya? Itu tidak pernah tuh kita tuh ngobrol berkisah tentang iman dan akidah di atas kendaraan tuh. Jarang Pak. Ke rumah bapakna jarang maca jadi kisah na kalungit areueur. Di atas kendaraan di rumah mobil itu, Masya Allah, bertutur di atas kendaraan. Emang Ustaz ayah hadisnya? Ayah kuntu radipan Nabi, aku dibonceng oleh Nabi. Tuh, dibonceng. Saya Ibnu Abbas, usia 9 tahun, diajak kisah di atas kendaraan dengan kisah. Keren. Ya memang si bapak-bapaknya peduli maca Pak, bener Pak. Baca kisah tuh. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kata Rasul, ya bunaya, wahai anakku. Bapak ya di motor atau lagi udah diharap, wahai anakku. Wah, kan gitunya keren ya. Mau pakai mobil, wahai anakku. Saya bapak akan berkisah. Keren itu. Sepanjang itu berkisah. Lalu ijtama'a ala yadurruka bisai'in la yadurruka bisai'in ila qad kataballahu lah. Wahai anakku, jika satu bumi ini berkonspirasi untuk mencelakakan dirimu, itu tidak akan pernah bisa, anak. Kecuali celaka itu sudah menjadi takdirmu. Lalu istama'a ala yanfa'uka bisya'in la yanfa'uka bisya'in ila qad kataballahu alaik. Jika satu bumi ini berkonspirasi ingin memberikan manfaat kepada dirimu, nak, itu tidak akan pernah bisa kecuali manfaat itu sudah menjadi takdirmu. Innamal usri yusra. Di hadap kesulitan itu ada kemudahan. Jagalah Allah, Allah akan menjaga dirimu. Datangi Allah dalam kesulitanmu, Allah akan mendatangi dalam keadaan kebahagiaan. Ngobrol itu minta gitu, mantap barudak zaman Rasul mah di usia muda teh maralan perang. Barudak teh. Wajib bukan wajib udah lagang oge itu antar negara wajib. Kan di mana Pak Haji Mukur yang berdagang sampai ke Iran betulnya. Kalau zaman Rasul itu usia anak 15, 15, 20, bahkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu 9 diantaranya adalah pedagang, genep diantaranya barudak yang usianya belum genap 20 tahun. Dagangna punten, itu sudah ke negeri Syam. Ya sampai mana Pak Haji? Libanon, Suriah, Palestina, Mesir gitu ya.
luar negeri dagang. Memang harus di ring 1 di PC, ring 1 di PD, ring 1 di PW, dan semuanya itu memang ring 1 itu memang harus 9 orang itu, kebanyakan itu memang harus ahli-ahli bisnis gitu ya. Begitu. 13 tahun dengan menggunakan metodologi kisah. Hadirin iman rahimakumullah. Satu itu. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, 13 tahun itu lahirnya itu nanti akan seperti Zaid bin Haritsah, Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair. Itu anak-anak usia 13 tahun yang didik 13 tahun itu, wah, hebat-hebat. Nih, saya akan karena kisah, saya akan kalian kisah lagi. Hadirin iman rahimakumullah. Pada saat hijrah itu ada seorang adiknya Abu Bakar, adiknya Aisyah, itu siapa namanya? Asma ya, Asma binti Abu Bakar. Asma itu nikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu punya 3 anak, namanya Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair. 15 tahun, 13 tahun, 9 tahun. Budak nate. Eta Asma, Bu, ketika hijrah, Abu Bakar dan Rasul hijrah, Abu Jahal datang ke Asma. Nanya, mana Bapak? Nggak tahu, gampang. Kok Abu Jahal digampang? Nebikan ke antingnya murah, bikin ke potong. Asma sudah cerik, kawan, woy. Yang membuat yang ngirim makanan dari ke Gua Hafir itu kan Asma, pakai ikat pinggang, makanya gelarnya itu yang memiliki 2 ikat pinggang, satu ini, satu untuk ngaitkan makanan itu bolak balik. Asma itu, jadi memang dibutuhkan wanita-wanita tangguh seperti Asma, Bu. Asma mah kieu, Bu, lamun budak labu, Asma itu budak labu gelem diangkat, budak kecerik diangkat. Kata Asma, bangkit, kamu jadi pemimpin nanti. Pemimpin harus bisa bangkit sendiri, bangkit. Kan orang lain budak labu sayang mana menurut, aduh. Iya mak kalau lebih biasa ya punya. Asma itu begitu, Bu. Usianya 100 tahun, giginya tidak ada yang tanggal, rambutnya hitam, matanya buta. Ditanya oleh Abdullah bin Zubair, anaknya, wahai bunda, orang kafir menyerang kita, apa yang harus kita lakukan? Kata Asma, lawana mawat masa kali. Ada yang ada, Pak. Suka, ya, bisa ada. Lawan Asma, nyebut Asma, Pak. Asma, lawan mawat masa kali. Itu Asma keren. Maka mun aya budak mau dibully nya, Pak, mau dibully urang laporkeun cenah urang ka mudir amna aya dibully. Wani lawan teu wani tong cerik. Itu Asma tuh begitu. Makanya budak lagi harare Pak, anak-anaknya, Pak. Asma itu. Anak itu lihat. Abdullah bin Zubair itu menjadi khalifah 8 tahun. Eta budak tiluan datang ke Mekah. Ka Ka'bah dengan Abdullah bin Umar. Ada opatan, di antaranya 3 ini. Cepatlah dekir. Ini di depan Ka'bah. Nanti kalau bawa anak-anak ya umroh itu bercita-cita di depan Ka'bah. Jika Abdullah bin Zubair, saya mah ingin jadi khalifah. Cek Abdullah. Kata Mus'ab, saya mah ingin menjadi gubernur di Basrah dan ingin menikah dengan 2 wanita langsung. Eta budak usia 12 tahun, cita-citana hayang nikah 2. Jadi umum mun aya budak juga kitu antep we antep. Kureun bapana sieun. Ari urang mah cek urang mah, saya ingin menjadi ulama tempat orang mencari ilmu. Budak tiluan.
Kalau Abdullah bin Umar, saya mah ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Eta budak 15, 13, 9 tahun. Abdullah bin Umar itu usia sekitar 12 tahun. Opatan kan? Tidak ada intrik politik, tidak ada apa. Udah Pak. Mereka membangun diri mereka dengan ilmu. Allah mentakdirkan mereka sesuai dengan cita-cita mereka di depan Ka'bah. Abdullah bin Zubair menjadi khalifah 8 tahun lamanya. Mus'ab bin Zubair benar-benar menjadi gubernur di Basra dan menikah dengan 2 wanita langsung. Masya Allah. Urwa menjadi ulama, tempat orang mencari ilmu. Nah, makanya kalau Urwa itu meriwayatkan hadis pasti tibibina Aisyah Urwa itu tempat orang mencari ilmu. Eta Mus'ab ditanya, nah nikah yang wanita yang nikah ini 2 wanita langsung budak itu masih. Dia bilang begini Pak, wah Masya Allah ya budak, cita-citanya saya khawatir kalau kecerdasan dan kesalahan itu hanya berpusat di satu orang. Kesolehan dan kepintaran itu harus menyebar dari semua wanita. Keren. Jadi memang laki-laki yang pintar dan berharmanya entong di satu wanita. Alah. Bukan Pak Haji. Aduh, bukan. Siapa bisa balik ke ibu. Masya Allah ya. Hari ini buat iman rahimahullah. Kalau Khadijah itu kan dia menyampaikan hartanya ya. Khadijah itu hartanya yang luar biasa. Makanya nanti bapak-bapak kita harus belajar memang. Belajar dari 11 istri Rasul. Lantaran karakter wanita itu tidak akan keluar dari 11. Tidak akan keluar dari 11. Karakternya Ayu Sarwa. Tapi rata-rata dulu ada karakter yang sama. Yang sama semuanya. Apa? Sodakoh. Semangat sodakoh. Semuanya sama. Termasuk Khadijah. Hadirin Fatimah rahimahullah. Khadijah itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa disebut sebagai orang yang suci? Istri Rasul itu. Tohirah. Wanita yang paling suci. Pernah Aisyah itu pernah cemburu kepada Khadijah. Tak Pak, lamun wanita istri lebih pintar itu seperti Aisyah, dan kita tuh memang harus mengimbangi istri kita yang pintar. Nanti Bapak akan membaca ayat istri Rasul itu, cara berkomunikasinya itu beda-beda. Lamun dengan Khadijah itu lantaran usianya lebih tua, maka komunikasinya itu begini. Kalau dengan Aisyah itu adalah orang yang banyak bertanya dan pintar, makanya jawabannya itu beda. Kesimpulannya Bapak sekalian, istri itu harus pandai mendengar, pandai memberikan motivasi. Kalau tidak pandai mendengar dan sekaligus memberikan solusi, cuma itu Ibu mah. Ada yang satu yang sama, harus pandai mendengar. Walaupun tidak berikan solusi, berikan motivasi. Ibu-ibu itu harus setenang malam, seindah malam, dan selembut malam. Suami boleh gagah di luar dengan semua logika dan pekerjaannya yang begitu penat. Datang ke rumah, wanita seperti malam yang bisa menyejukkan dan menenteramkan suaminya. Sakinah. Ini saya cerita lagi sebelum ke situ. Saya pernah menyampaikan atau tidak, tapi saya akan ulang ya. Hawa itu kan dikasih namanya oleh Nabi Adam, betulnya. Nabi Adam itu di surga itu dengan semua fasilitas yang sangat lengkap itu sendiri, Pak. Curahan Ciro Nabi Adam di surga, curahan itu dalam bidayah wa nihayah bisa dilihat. Nabi Adam itu apa? Nama naumatan, nundutan, apa? Sare sakerjek,
Bahasa Indonesia naon cara sakerja teh? Ngalanya tuh bahasa yang Sunda. Pokoknya gitulah. Lulutan gitu, bangun, pas bangun teh ada makhluk di situ. Pas bangun kata Adam tuh, siapa kamu? Kenapa ada di sini? Makhluk itu mengatakan, saya itu mar'atun, perempuan. Lamun kaca, mir'atun. Jadi anu deket jeung kaca sa perempuan. Ada pengajian, ayah mobil ke parkir tinggal heula kan. Begitulah. Ya, sambil perempuan deket aja jeung kaca teh. Mar'atun. Kenapa kamu ada di sini? Nah ini Bu, lihat Bu jawabannya, luar biasa jawabannya. Kenapa kamu ada di sini? Karena biadab nanya gini. Kata makhluk yang bernama perempuan itu mengatakan, lintas kunu ilahiyah, agar kamu sakinah bersamaku. Jadi memang awal kejadian wanita itu diciptakan oleh Allah agar anggota rumah tangga itu lintas kunu ilahiyah, agar kamu itu sakinah bersama aku. Wah, gitu ya. Jadi lamun budak obat di luar, suami obat di luar, menghabiskan dengan teman-temannya yang harus dievaluasi oleh ibu-ibu. Agar lintas kuno ilayah. Misi mereka itu tidak tenang bersama kita. Kenapa ada ngalan cara lihat medati di tunai itu mah. Cara lihatnya perempuan itu masya Allah gitu ya. Nabikan ke Umar bin Khattab yang harapan pamajikan anu cara lihat nabikan ka cicing gitu. Persia tutup, Romawi paku, setan ketemu dengan Umar, cari jalan yang lain. Dasir ku Umar mah, orang segan ku Umar, tapi pas bicara dan ku pamajikan cicing. Ayah sahabat kan datang, jangan lapor ke Umar lah. Pamajikan tuh bicara ini, lapor ke Umar. Umar kan bicara dan ku pamajikan lah. Ayo Umar tinggal itu, ayo sahabat, sarua aku gitu macam ngalewas gitu. Umar teh, ningali Umar teh, beres, pulang sini. Ada apa? Ih cenah rek ngalaporkan pamajikan cara dari Umar kali cara wedan sarua, cenah gitu. Ih cenah kan Umar teh. Sini, kalau perempuan kercerewet, kamu diam, oke, mualila. Luka dua, lamun tercadir, ingat 4 hal. Iya dasarnya. Ingat 4 hal. 1, dia yang menyiapkan makanan buat kita. 2, dia yang menyajikan makanan ringan buat kita. 3, dia yang mencucikan baju buat kita. 4, dia yang menyusui anak-anak kita. Cager lah, insya Allah. Sip, cerdik sahabat. Tamak tiabdi, tamak nyebut sip mah. Jadi harus sekalian, kukisah mah masya Allah, luar biasa kukisah. Sampaikan iman dan akidah itu dengan kisah. Kisah mah masya Allah. Kan bawa ya kisah itu mas. Sampaikan iman dan akidah. Makanya nanti pagi kurikulum itu memang harus kisah itu harus dijalankan dengan benar-benar kisah itu. Tidak hanya runtutan peristiwa, tanggal, orang enggak. Harus dengan masya Allah ya. Itu akan masya Allah, orang itu si anak itu akan diam. Adikku kisah. Saya kalau cuma yang masih menceritakan ke anak-anak kalau mau tidur dengan kisah. Bahwa lamanya saya teh masya Allah ngadongeng gitunya walaupun dongengna itu. Sekadar monyet nih jeung si kuya. Dan kisah itu Bapak-bapak memberikan nasihat dengan kisah itu tidak akan terasa. Tidak akan terasa. Ya. Rek ngaji. Make batik anu beruntang di pere haji. Anu pengajian cek itu saya stop, ini pernah dipakai ketika di itisop, ganti ya, ganti pakai jas hidung, kelihatan kan di
di itisom tuh panas. Mau pakai saya pono. Ini. Tapi memang begitu perempuan itu, masya Allah ya. Lantaran kenapa Nabi Adam mengatakan bahwa Anda perempuan, saya kasih nama Hawa. Hawa dengan lain panas, Hawa lain. Hawa itu syai'un minal hayy, sesuatu yang hidup. Jadi mengurus hirup teh, nusa urus hirup, itu perempuan lebih cocok. Anu rek kapangandaran anu riweuh saha? Ibu-ibu lantaran ngurus menghirup. Ya kan? Minyak telur, jang ganti pakaian, disubuh kene geus nyiapkeun kulen, wah geus rupa-rupa. Lantaran ngurus menghirup perempuan itu. Tak pakai pakaian stop. Kalau dia terus anu yang seberang ya siap. Supaya tidak itu ya, saya jenis. Ibu duduk dulu sebentar. Ini ada sebuah kisah. Gimana nasihat ke istri dengan kisah mah keren. Katanya begini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika akan berhadapan dengan Romawi. Jadi cerita heula Bu. Berhadapan dengan Romawi. Kata sahabat teh, ya Amirul Mukminin, ganti atuh pakaian. Romawi mas senang dengan yang bersih, senang yang formal-formal, pakaiannya necis gitu. Gengtos atuh Amirul Mukminin, acuk teh gengtos. Ngambek Umar. Ngambek Umar. Kita hidup ini dimuliakan oleh Islam, bukan dengan pakaian. Acuk Umar. Cek Umar. Jadi mulai jelema ningali di pakaian Romawi katanya. Enggak, sebentar. Kata Umar, kita dimuliakan oleh Allah dengan Islam, bukan dengan pakaian. Tapi Umar diganti pakaiannya. Diganti. Kata saya ke saya juga ningali orang matong di penampilan. Tapi jangan dilihat dari penampilan. Carilah kebaikan akhlaknya. Walaupun saya ganti pakaian juga. Diganti. Harus seluas itu Pak. Waduh. Atau sesuatu yang hidup teh apa dilawan hese. Itu dengan kisah Pak. Anak juga dengan kisah mah luar biasa Pak. Ngasih nasihat dengan anak dengan metodologi kisah luar biasa. Bahkan kemarin saya bilang gini. Ini maaf Pak Imam. Hari ini orang-orang yang wisuda, orang-orang yang imtihan, itu hanya sedikit dari pesantren-pesantren yang sesuai dengan kaidah dan budaya umat Islam. Saya tunjukkan Pak, Haji saya tunjukkan nih. Imam Abu Hanifah tamat Al-Fatihah. Anaknya Imam Abu Hanifah tamat Al-Fatihah dengan tajwid, tahsin dengan tafsirnya. Kemudian ia mendatangi gurunya, diberi emas gurunya. Lantaran saya sudah berterima kasih kepada Ustadz. Lantaran anak saya paham Al-Fatihah dengan seluruh isinya. Karena Al-Fatihah merek emas Imam Abu Hanifah. Makanya wisuda itu adalah tempat berbahagianya para asatid dan bergembiranya pada orang tua dan diijazahnya anak-anak. Harus begitu. Imtihan teh. Saya terakhir sekali melihat imtihan yang kayak begini itu zaman Ustadz Suraidi almarhum di Ciawi. Terakhir itu saya. Jadi budak teh diharap gitu. Ayo ustadznya, kemudian anak itu dites dari ilmu yang sudah diberikan. Kalau anaknya lulus, orang tua wah lulus bahagia, sudah menyiapkan hadiah buat ustadznya. Jadi wisuda dan imtihan itu adalah bahagianya asatid dan para orang tua. Asatid naon? Memberi hadiah Pak. Lantaran sudah anaknya begitu hebat, ijazah. Coba Anda sebutkan apa ini maksud dengan hadis gharib. Cebudak kata. Ya. Coba Anda sebutkan definisi dari hadis maklum. Apa contohnya ini? Wah, budak kurang pintar, orang tuanya bahagia, ustadznya diberi. Gitu. Coba Bapak. Hadirin ikhwatul iman, rahimakumullah.
wisudawan SD joget, wisudawan budak-budak ibtidaiyah cing ari girl juga genrot kasaan. Atau minimal Anda keluar SD seberapa juz? 3 juz. Ceburu nanti sanu aja tahbidna Ustaz Asep Covid, Ustaz tenang ayat emas 5 gram. Wah keren atuh. Eta budak ditanya hadis maklum, hadis goib, apa? Cek orang tua, Ustaz punten anu ngajak hadis saha? Itu cenah Ustaz. Tenang. Punten Pak, insyaallah kayak aya emek ti abdi. Wah. Jadi wisuda teh benar-benar bahagia asatid teh. Pasti begitu. Itu bapak-bapak sok tinggal dibaca di dalam sejarah-sejarah Islam. Bisa lihat begitu kok. Lebih ke khalifah itu lantaran budak dan murid-muridnya itu mereka itu masya Allah para pintar gitunya sudah lulus dari seorang ulama tinggal mengijazah kemudian imtihan begitu daruduk orang tua tuh marah aja luar biasa dua macam pengasihan dan emang kebiasaannya orang begitu. Tapi di Islam harus benar-benar teruji. Jadi kalau lulus dari ustadz ini memang benar-benar lulus tafsirna, nahwiyahna, sorokna, hadisna gitu. Al-Fatihah Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kan Bapak Ibu juga tahu ya Imam Abu Hanifah itu ya ulama ya pebisnis kaya. Menurut Pak Haji, Imam Abu Hanifah begitu. Imam Abu Hanifah tuh saya kalau kerangkeun Ibu Hanifah nerangkeun aya nu balanja kaen wadangan heula beres ulang deui. Imam Abu Hanifah ada seorang murid namanya Abu Yusuf, pintar budak teh. Pintar Abu Yusuf. Bukan Pak Iman, kebetulan aja Pak Haji. Dan memang orang-orang Yusuf mah para pintar lah gitu ya. Bisi bahaya yo. Itu pintar bukan main. Hiji waktu budak teh aya, ngaleungit. Cek Abu Hanifah ka mana teh budak? Pas di pasar ke dagang. Kenapa kamu nggak datang ke majelis saya? Saya memenuhi kebutuhan ibu saya saja. Berapa kebutuhan kamu tiap hari? Sekian. Sudah kamu hadir di tempat majelis saya, semua kebutuhan kamu saya akan penuhi. Dipenuhi. Indungnya bilang begini, cek budak, cek ibu dari anak itu. Tonggaul jeung Abu Hanifah mah cenah orang-orang yang suka memakan roti bakar. Jadi jangan dengar gitu makan roti bakar. Imam Abu Hanifah mengeluarkan ini dahsyat ya. Lantaran budak pintar bisa Abu Yusuf teh. Dia bilang begini, Imam Abu Hanifah. Suatu hari nanti kamu akan makan faruzat di atas piring fairuzat. Suatu hari nanti. Faruzat itu makanan yang biasa dimakan oleh bangsawan dengan piring yang biasa dipakai oleh para bangsawan. Faruzat di atas piring fairuzat. Suatu hari nanti. Doa dulu teh atau Pak diijabah ku Allah. Makanya guru mah masya Allah doanya diijabah. Kau sembarang mengeluarkan kalimat guru itu. Itu doa guru itu masya Allah. 20 tahun kemudian Abu Yusuf menjadi kodi pada zaman Harun al-Rashid. Diundang. Pas diundang, wah makanan melimpah. Ayo faruzat. Makanan bangsawan di atas piring fairuzat. Serius Abu Yusuf begitu. Cek Harun al-Rashid, maaf Syekh, apakah saya tidak berkenan dengan makanan yang saya sajikan? Kata Abu Yusuf, bukan. Aku tersenyum karena ini adalah doa dari guru saya 20 tahun yang lalu. Guru saya mengatakan, saya suatu hari nanti akan makan faruzat di atas piring fairuzat. Dan ini kebuktian. Keren. Jadi guru mah masya Allah ya luar biasa kayak Imam Syafi'i ya Imam Syafi'i umur 8 tahun ditolak
sama Imam Malik ditolak, kalau saya tidak menerima murid yang masih usia dini, Anda pulang saja. Tapi kelak mana budaknya ningali, pas ningali budaknya ditinggali ku Imam Malik, ini ro'aitu nuron fi qalbah ya bunaya, ini ro'aitu nuron fi qalbah, wahai anakku, aku melihat cahaya di hatimu. Guru bisa melihat, masya Allah, guru kumaha eta bisa melihat cahaya di hatimu. Wes, asup. Kamu satu-satunya murid usia muda yang saya terima, bisa melihat cahaya di hati anak. Mun aya guru wah. Wes pokokna mah mun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, 13 tahun itu memang harus ditanamkan iman dan akidah ya. Sanawiyah budak, masya Allah. Wes pasantrenkeun budak mah, komo ku ayeuna mah. Riweuh di iman mah. Pada intinya ada satu hal, bahwa mari kita siapkan kurikulum kita, surat-surat makiyah dengan metodologi tadi, penyampaian iman yang dikaitkan dengan alam sekitar, kemudian dengan metodologi kisah menyampaikan iman dan akidah, sehingga apapun yang terjadi, itu pun hijrah sekalipun, anak-anak sudah tangguh iman dan akidahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan keistiqomahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.